Alhamdulillah, sebelum subuh kita sempat silaturahim di kediaman Mbak Angel. Siapa namanya? Mbak Angelika. Rupanya sekarang kita lihat wajahnya sudah terang, sudah ketemu jawabannya. Tadi malam juga sudah kita garap bersama-sama, bersama Abah Yai juga, sama Ustadz Fahan. Ternyata sudah ketemu, betul. Gimana tadi kamu di sini selama 5 jam, Pi? Jadi gini Gus, Mbak Angel tadi sempat cerita curhat. Katanya ini memang dia mengakui bahwa dia pernah datang ke dukun. Terus saya jawab lagi, loh kenapa tadi kok nggak bilang Gusnya aja? Katanya dia segan, takut itu sama Gusnya, makanya. Dan pada akhirnya berani ngomong sama saya karena kayak masih seumuran lah gitu Gus. Gitu. Ya dia cerita katanya dulu dia pernah suka sayang sama seseorang laki-laki, dan pada akhirnya dia ditinggal sama laki-laki itu dan dia nggak terima Gus. Nah, dan dia disitulah balas dendam ingin memiliki dia, dikhianati gitu. Dan disitulah dia punya pikiran untuk datang ke dukun supaya untuk memiliki dia selama-lamanya gitu. Iya Mbak, apa benar Mbak yang disampaikan Mas Muafak tadi? Ini benar Pak Ustadz. Saya malu untuk mengakuinya. Memang saya pergi ke dukun untuk mengikat laki-laki itu. Saya menyesal Pak Ustadz. Bantu saya untuk keluar dari masalah ini Pak Ustadz. Bantu saya. Insya Allah Mbak, ya. Insya Allah sebesar apapun kesalahan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampunkan dosa kita. Selagi Allah masih berikan izin, kesempatan kita hidup di dunia ini, kita masih bisa diberikan nafas, Allah akan selalu mengampuni sebangsat-bangsatnya siapa kita, sedosa besar-besarnya kita, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Mbak jangan sedih. Yang penting Mbak Angel itu betul-betul menyesal, merasa bersalah, minta maaf sama Allah, ya. Allah pasti selalu mengampuni. Allah nggak pernah kok, hai hambaku kamu salah 3 kali nggak akan aku ampuni karena sudah salah 3 kali. Enggak. Walaupun hambanya itu berkali-kali melakukan dosa, selagi masih hidup, tandanya Allah masih sayang dan diberikan kesempatan kita untuk bertaubat di situ. Besar apapun dosanya, misalkan ada kita berzina berkali-kali, kita dosa mabuk, membunuh ratusan orang, bahkan durhaka, sempat durhaka juga kan sama ibu, ya. Mumpung ibu masih diberikan kesehatan Mbak, ya, dan Mbak masih diberikan waktu, ayo bakti pada ibu. Lihat wajah beliau Suti selama ini susah, ya kan, pikirkan Mbak Angel. Rawatlah, muliakan ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi Mbak Angel. 9 bulan 10 hari hingga robek kulitnya, tumpah darahnya. Beliau ibu bahagia yang masih punya ibu, ya. Mas Muafak kasihan nggak punya ibu, ditinggal. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuliakan ibu. Bila kita sering menyakitinya, coba renungkan, kita sering membuatnya menangis ibu kita. Andaikan malam hari ini ibu sampean dipanggil Allah, dibungkus kain kafan,
andaikan malam hari ini ibu kita itu dimandikan dan disolati, alangkah hancurnya hati kita. Ini renungan juga buat sahabat-sahabat yang nonton channel ini. Ayo yang masih punya ibu, kita muliakan ibu kita. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Selama ini kita sering menyakiti ibu, selama ini kita sering membuatnya menangis. Coba renungkan. Anda yang saat ini mungkin di luar sana tiba-tiba ditelepon, ada kabar ibumu terbujur kaku, dibungkus kain kafan. Tadi pagi kamu membentaknya, menyakitinya, bahkan membuatnya menangis. Ayo sekarang telepon ibumu. Ini buat sahabat-sahabat yang kerja di luar negeri. Saya punya murid banyak di Taiwan, di Korea, di Hong Kong. Telepon. Kamu nonton channel ini, telepon ibumu, minta maaf. Buatlah kalimat-kalimat yang membuatnya tersenyum, membuatnya bahagia. Bayangkan wajahnya yang nampak urat-urat tua. Kapan? Minta sama Allah, ya Allah, Bu, Mbak ya. Ya Allah, izinkan beri kesempatan aku ya Allah untuk bisa bakti kepada ibu. Bahkan bisa mencium kakinya. Itu ya Pak ya. Dan untuk dimanapun sahabat-sahabat berada, khususnya sahabat-sahabat Gio, pecinta-pecinta Gio yang bekerja di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di Arab Saudi. Ayo telepon ibumu setelah menonton channel ini. Terkadang kita menghadapi musibah bertubi-tubi, penderitaan di mana-mana. Apa salah kita? Berobat kemana-mana tetap aja sakit. Ini teguran. Terkadang kamu punya salah apa sama kedua orang tuamu, terutama ibumu? Minta sama Allah. Setelah melihat tayangan ini, begitu juga Mbak Angel ya. Habis ini sholat ya, sholat taubat. Nanti kita bimbing lah ya. Sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, sujud sama Allah, nangis. Ya Allah, beri kesempatan untuk aku bisa bakti menjaga ibuku, memuliakan ibuku sebelum engkau panggil ibuku. Atau engkau panggil diriku, belum sempat membuatnya bahagia. Ya Alhamdulillah, kami berharap dari tim Gio, mudah-mudahan Mbak Angel menyesal betul ya Mbak ya, tidak mengulangi lagi. Ya wajarlah, manusia itu khilaf ya. Mungkin Mbak berbuat seperti itu, jiwanya masih labil, masih muda, karena hancur hatinya disakiti ya kan, disakiti oleh cowok. Wajar, itu hal yang masuk akal sahabat. Siapapun pernah melakukan hal ini, enggak sedikit pasti. Yang nonton ini pun pasti ada 1-2 yang pernah melakukan hal ini. Saya yakin. Mulai sekarang cukupi khurafat, perjanjian dengan setan, perjanjian dengan makhluk-makhluk yang menyesatkan. A'udzubillahi min dzalik. Beruntunglah Mbak Angelika malam hari ini. Allah ketuk hatinya, Allah berikan hidayah, Allah berikan ma'unah. Mudah-mudahan setelah ini, kejadian ini, peristiwa ini menjadi hikmah yang besar bagi keluarga ibu ya. Keluarga Mbak Hikmah, doakan anaknya juga ya Bu ya. Doakan anaknya juga tiap malam sujud munajat sama Allah. Ya Allah, berikan anak yang solehah ya Allah. Karena harapan di akhirat ini adalah anak. Itu Bu ya. Mungkin dari Mbak Angel ada yang mau disampaikan. Kita begini Mbak Angel, tadi itu sempat kita negosiasi dengan dukun yang pernah Mbak Angel samperin. Nah kayaknya nggak terima kan, sudah berjanjian kan kayak gitu. Jadi efeknya karena ilmu hitam itu, dukun tersebut
Jika melanggar dengan iblis, maka iblis minta ganti rugi pada dukun tersebut. Nah, intinya tetap perang gitu dukun tersebut dengan kita sampai kapanpun. Nah, intinya ini kita harus ketemu. Mungkin masih ingat nggak alamat rumah dukun tersebut, Mbak? Ya. Udah datangin lah, kasihan. Nanti diancam pasti. Karena ada dua pilihan, Bang. Satu, kalau ini kontrak ini nggak lanjut, otomatis imbasnya itu ke dukun, itu ilmu hitam. Ini mbaknya mau nggak tahu. Itu masalahnya. Soalnya gini Gus, kalau misalnya kita datangin sana kan pasti dia tahu atas laporan mbaknya. Gimana Bang? Masalahnya kalau itu kita datangin mesti benar-benar dikasih selesai. Takutnya Gus kan orang yang suka berbaik hati. Saya takut nanti kalau sampai sana terus tiba-tiba dia ngelakuin kita. Nanti baru akhirnya dia balas dendam ke mbaknya karena ngelaporin gimana. Saya sih berpikir panjang aja. Ya kita selama ini gerbek dukun ya oke-oke aja gitu. Cuma masalahnya kan kalau itu kan laporan warga yang dia tidak tahu. Tapi ini kita datakan tujuannya jelas karena ada laporan dari Mbak Angelica ini. Kalau misalnya dia tahu, kalau dia balas dendam, ya kita harus harus jaga Mbak Angel. Jadi Mbak Angelica ini harus punya pegangan. Kalau sudah terlanjur kebuka cakranya, banyak portal yang sudah kebuka, Mbak Angel sendiri harus bisa memantau dirinya 24 jam. Nah, bagaimana solusinya? Berarti Mbak ini harus bentengi dirinya Mbak sendiri. Jadi harus belajar, Bang. Belajar caranya untuk membentengi diri gitu. Pak, cowok enggak cuma satu, Mbak. Biasa juga sih kalau cinta. Ya itulah. Cinta. Mulia diri karena cinta, rusak diri juga karena cinta, sahabat, hati-hati. Hanya ada satu cinta yang akan abadi, yang akan kekal, yaitu cinta Allah, ya, cinta Rasulullah melebihi segala-galanya. Jadi gimana Bang? Pak tahu. Alamatnya? Pak Angel tahu. Iya, saya tahu. Masih Nggak takut. Tapi sama kita, kalau nanti sama kita rame-rame gitu. Ya pokoknya nanti apa ya, kita kasih penjagaan lah gitu. Jadi nggak kita tinggalin gitu aja. Pokoknya kadang-kadang kan orang takut, jadi jangan takut ya. Kita datang ke sana kita punya cara lah supaya dukunnya itu nggak kesini lagi gitu. Udah kita kan juga kayak gini bukan pertama kali, jadi jangan Ada takut. pengalaman lah. Lah, gitu, istilahnya. Ada Ustaz Farhan. Jadi gitu Mbak, nanti kita bantu ya. Jangan sampai takut sama ilmu hitam. Jangan takut sama dukun santet ya. Kita punya Allah. Gitu Mbak ya. Iya, pasti. Jadi bersedia nanti untuk Iya, saya nganter ya. Iya. Ya mungkin besok ya, besok malam ya. Kita belum istirahat. Ini sahabat dari tadi belum istirahat. Udah mau pagi, udah mau subuh. Jam berapa Ya, mungkin untuk ibunya ada yang mau disampaikan, Bu. Ya, saya terima kasih kepada Pak Ustadz sudah membantu anak saya untuk menyelesaikan masalahnya. Memang ini juga salah saya. Saya terlalu menekan anak saya sehingga dia tidak mau jujur dan terbuka kepada saya. Saya sangat senang anak saya sudah sadar dan sudah mengakui semuanya kepada saya, Ustadz.
Itu tanda Bang masih ngirim. Cuman kekuatan sihir itu kalau mendekati subuh nggak sekuat tadi malam. Makanya biar nggak lama-lama Bang, itu saran saya Mbak ya, biar nggak lama, pasti dunganya udah connect, udah tahu kok kita datang sini. Itu resiko kita. Untuk sementara mungkin apa ya, jangan keluar sendirian ya. Maksudnya jangan kalau dia mau kemana temani gitu. Jangan dibiarin keluar sendirian. Ya pokoknya ditemani lah, kita kan besok mungkin akan penelusuran ke tempat dukun yang diarahkan sama mbaknya, nanti ke tempatnya. Cuman sebelum kita ke sana, kita mohon dari ibunya untuk Mbak Angelikanya kalau kemana-mana selalu temani ya. Jangan dibiarin sendiri. Pun juga termasuk kalau tidur juga kalau bisa dijaga. Kita nggak tahu itu nanti kalau ada waktunya benar-benar musnah dukunnya kan, kita nanti pasti informasikan gitu. Sebisa mungkin ya sampai tuntas gitu kan. Kalau nggak sampai tuntas ya Mbak Angelikanya sendiri nanti yang diserang balik nanti. Akar-akarnya ini. Ya. Iya, makanya segera saja saran saya. Nanti setelah itu apabila kita sudah menyelesaikan kepada dukunnya, maka Mbak Angelika sendiri harus bentengi diri sendiri ya. Nanti kita kasih bacaan-bacaan. Jangan, nggak boleh melamun. Satu, ini pantangan ya. Terus nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa. Ini harus bahagia, ditulis yang besar di situ di kamarnya. Jangan lupa bahagia gitu ya. Makanya kalau caranya manis loh, masa no, harus senyumnya manis gitu kok. Kasih video yang kerasukan. Oh iya, saya lupa ngasih video yang kerasukan ya. Mau lihat ntar ya, tak kasih lihat ya. Gak sadar dia, mungkin dia tahu itu. Jadi itu sih pengalaman saya kalau soal hubungan ya, jangan takut. Laki-laki masih banyak. Berarti Tuhan itu berkehendak lain, berarti dia sudah menyiapkan pasangan mbaknya yang jauh lebih baik. Amin, amin. Insya Allah ya. Mungkin habis ini Mbak jadi berubah ya, jadi lebih baik. Dan insya Allah akan menemukan pasangan yang jauh lebih baik. Amin ya Rabb, amin, amin. Pasangan dari Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita Amin. rencanakan. Amin. Saat ini Kok aku jadi pinter tiba-tiba ngomong. itulah campur Gio jadi pinter ceramah. Terus stop apa-apain aku. Biar nggak tegang sahabat Gio ya. Saat ini Mbak mungkin sedang disiapkan oleh Allah jodoh yang baik, yang mulia ya. Karena saat ini Mbak sudah hijrah menjadi lebih baik, maka Allah akan siapkan juga jodoh yang baik. Yakinlah di situ. Seseorang yang baik akan menemukan pasangan yang baik. Orang yang buruk akan menemukan pasangan yang buruk. Andaikan dulu kita buruk, setelah itu masa kelam, masa lalu. Yang penting saat ini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Lusa, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini itu sama dengan hari kemarin, itu namanya mal'un. Mal'un itu rugi, orang yang rugi. Jadi seyogyanya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau besok harus lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin Ustadz Fan yang mau sampaikan, sahabat jangan lupa subscribe. Beliau punya channel Ustadz Farhan Official atau UFO. UFO ya. Kira ada kalimat lain, pesan-pesan dari Ustadz Farhan. Ini pengalaman ini. Seni apa ya? Pengalaman apa cinta? Iya ya, Kameranya. untuk Mbak Angel khususnya ya. Alhamdulillah ya, setelah dengan adanya Mbak Angel ini kena kayak musibah gitu ya. Tapi intinya membawa berkah dan Mbak Angel bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Dan insya Allah kami akan menuntaskan ya dari permasalahan ini. Intinya
akan datangi itu ya Gus. Yang insya Allah kapan deh Gus? Insya Allah besok malam kalau nggak lusa ya. Ya, jadi saya minta doanya dari sahabat-sahabat semuanya agar kami diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menumpas segala bentuk kemusyrikan. Itu saja Gus. Mas Muafak kalau sampaikan tadi yang menemani Mbak Angelika. Wah, ini kayaknya ada bibit-bibit. Wah, ada. Belum tidur berarti, belum istirahat tadi. Ya, Biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Mana tahu dapat jodoh yang lebih muslim kan? amin. Ya itulah. Pasti kok Mbak ya. Pasti kita ingin diri kita menjadi lebih baik. Ya memang berat tapi bersama-sama lah. Ayo bersama-sama kita saling mengingatkan. Insya Allah semakin hari bertambah usia kita, maka di situ kita harus lebih baik. Kapan sih ya kita waktunya mati? Nggak tahu kan. Kalau lagi sakit nggak peduli, masih muda. Sakitnya mungkin Mbak merasakan sakit selama ini kan, diserang kayak gitu kan sakitnya luar biasa, kayak sampai menyerang organ-organ tubuh pasti sakit. Kita nggak tahu, ketika kita coba renungkan, pasti sahabat-sahabat pernah sakit dohir loh ya, pernah sakit nggak berdaya, tubuhnya diranjang. Ketika kita diuji sakit tipes, ambeien atau apalah ya, panas, demam atau apa, ketika ngedrop, diri kita ngedrop, tubuh kita ngedrop ya, di saat itulah baru kita ingat pada Allah. Di saat itulah baru kita ingat kalau tubuh kita nggak berdaya apa-apa, tubuh yang gagah, tubuh yang kuat. Itulah mengingatkan kita pada ajal, pada maut, pada kematian. Kalau sudah kita mengingat kematian, kita mengingat ajal, sudah apa yang akan kita banggakan di dunia ini? Gak ada yang kita banggakan sahabat di dunia ini. Oleh karena itu mungkin tayangan ini bisa diambil hikmah yang besar buat siapa, khususnya buat saya sendiri, buat sahabat-sahabat Q ya, bersama tim, juga buat Mbak Angelika khususnya, bersama ibu sekeluarga ya. Jadi hikmah pelajaran agar kita selalu mengingat Allah. Mungkin selama ini kita sering lupa daripada mengingat Allah, sering lalai daripada bermunajat kepadanya. Jadikan hari ini seterusnya menjadikan kekuatan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian sahabat Gio. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya, bersama tim Gio. Jangan lupa ya, subscribe channel Ustadz Farhan Official, channelnya Padepokan Gio, Ilmu Hikmah Gio. Dengan kita membuat channel itu, mungkin sahabat-sahabat Gio bisa subscribe, membantu ya perjuangan kita, supportnya panjenengan semua. Ini yang membuat kita semangat. Capek belum tidur semalaman. Semalam dari sini kita nggarap ke pondok bersama Mbak Yai 2 jam tadi, sempat ngobrol sedikit terus berangkat ke sini lagi. Karena apa? Karena panjenengan semangat. Kita bersama-sama gitu untuk menjadi lebih baik. Ini panjenengan motivasi kita semua juga ya. Masyarakat, umat yang membutuhkan Q, alhamdulillah kita jadi semangat di situ. Mudah-mudahan menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu harapan kami. Sebelum kita tutup dengan sholawat bersama-sama ya. Ayo bareng-bareng sholawat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sholawat. Hidup kita jadi senang, hidup kita jadi nyaman, hidup kita jadi tenang, amin. Penuh rizki yang melimpah barokah, amin insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup sekian, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.